Pada kali ini sekali lagi kita bertemu dalam soal jawab paranormal. Jadi pada kali ini saya akan menjawab satu lagi soalan yang diajukan oleh seorang pengunjung yang bertanya kepada saya, yaitu beban emosi. Adakah ia wujud di luar minda fisikal? Jadi soalan ini bermaksud, adakah beban emosi itu wujud selepas kita mati? Nah, beban emosi tidak terkawal atau proses berkabung yang melampaui kesadaran boleh membawa seseorang untuk berpikir bahwa jika mereka mengambil nyawa mereka sendiri, mereka akan dapat mengakhiri penyiksaan fisikal serta membuang beban emosi. Namun persoalannya ialah, adakah beban emosi tidak wujud selepas proses kematian? Salah satu perkara paling menarik dalam kehidupan kita ialah kita mempunyai kuasa untuk menentukan cara kita membentuk masa depan kita tanpa batasan. Namun pada masa yang sama, proses mengubah masa depan juga datang dengan package lain. Seperti beban emosi. Beban emosi ialah keadaan di mana kita secara rohani diletakkan dalam dilema yang mustahil untuk kita maju dalam hidup. Terjebak secara rohani yang memberi kesan negatif kepada minda fisikal dan jiwa. Jangan lupa kawan-kawan, kehidupan kita adalah satu mukjizat. Namun hidup adalah satu hadiah. Untuk kita mengalami mukjizat dan hadiah kehidupan, kita perlu mengalami banyak peringkat pengayaan rohani dalam hidup kita, mengikut tujuan acuan perjalanan rohani kita sendiri. Dengan cara itu, kita mengalami kehidupan melalui 5 derajat fisikal yang kita kenal. Dan pengalaman itu akan disimpan dalam kehidupan rohani kita sebagai pengalaman rohani dalam bentuk energi yang kita panggil sebagai kenangan yang berhubung dengan teras batin kesadaran kita. Energi murni ini menyimpan pemikiran, perasaan, pengalaman, dan kenangan kita dalam bentuk medan geomagnetik yang unik, yang berasal dari alam semesta. Dan apabila sampai masanya, medan geomagnetik yang unik ini akan kembali semula kepada alam semesta dalam dunia roh. Oleh itu, karena kenangan adalah dalam bentuk energi yang menyatu padu jiwa batin, maka ia akan terus wujud semasa proses kematian. Dalam hal ini, proses kematian hanyalah cara semula jadi bagi seseorang untuk memasuki sfera batin kehidupan, di mana seseorang tidak kehilangan apa-apa kecuali kita punya tubuh fisikal. Malah konsep beban emosi melampau batas dunia rohani, di mana memori dan emosi kita terus mempengaruhi keberadaan kita dalam dunia roh. Jadi, apakah beban emosi wujud di luar minda fisikal? Adakah beban emosi ini akan terus kekal walaupun kita sudah mati? Dalam penemuan penyelidikan Malaysian Ghost Research, mendapati bahwa beban emosi yang tidak
terkawal, boleh membelenggu kemajuan rohani seseorang untuk masa yang lama, sehingga seseorang menyadari dan terus dalam hidup, di mana setiap emosi yang tidak diselesaikan semasa hayat seseorang, ia akan dibawa ke kehidupan seterusnya sebagai bagasi emosi semasa proses kematian. Rekaman fenomena suara elektronik EVP atau dalam bahasa Inggrisnya Electronic Voice Phenomena memberi kita satu petunjuk bahwa beban emosi sesungguhnya wujud berterusan dalam dunia roh, terutama di dalam dunia astral atau semangat. Malah penemuan penyelidikan ini mendapati hubungan rahasia yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa hadapan kehidupan seseorang. Ia terhubung melalui energi kenangan dan juga emosi seseorang. Malah penemuan penyelidikan paranormal menunjukkan bahwa kematian fisikal tidak mengakhiri kemurungan seseorang. Apa yang lebih menakutkan, beban emosi berkenaan akan menghantui seseorang sehingga lah mereka menyadarinya. Tetapi mungkin sudah terlambat. Jika Anda hanya menyadari beban emosi ini pada ketika Anda sudah berada di dunia roh. Namun pada masa yang sama, hasil penyelidikan saya juga telah menemui kunci rahasia yang mendukung kebahagiaan hidup kita, yang tidak lain dan tidak bukan dari sikap memaafkan dan melupai kesalahan orang lain. Sikap kerendahan jiwa ini nantinya akan menyembuhkan emosi rohani kita secara magical. Jadi dipendekkan. Beban emosi adalah satu bagasi yang sangat berat. Bagasi rohani yang menjadi beban kepada kita. Jadi sebelum kita mati, tinggalkan beban itu. Jika tidak, bila kita berada di dalam dunia roh, kita punya spirit akan menjadi sangat berat. Kita akan menjadi off-bound spirit. Karena kita tidak dapat menyelesaikan masalah hidup kita. Inilah yang kita panggil sebagai unfinished business. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai kita bertemu lagi dalam edisi akan datang. Terima kasih.